Di dunia ini, ada banyak faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, bisa jadi karena perselisihan, harta warisan, atau masalah cinta. Sedangkan menjadi seorang pembunuh sadis hanya bisa disebabkan oleh sifat genetik yang sangat kuat. Sifat genetik bawaan ini membuat mereka menikmati kejahatan yang mereka lakukan tanpa merasa sedikit pun penyesalan. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang menggemparkan Taiwan yang terjadi pada awal abad ke-21. Sebuah kasus mengerikan bukan hanya karena cara pelaku melakukan tindak kejahatannya, tetapi juga bagaimana cara pelaku memperlakukan semua korbannya. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada tanggal 9 September 1999, kondisi cuaca sangat cerah dan merupakan hari yang baik untuk berkunjung ke sungai Sishui yang terletak di kota Taichung. Hal inilah yang menyebabkan para pemancing tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menikmati hobi mereka di sungai. Saat sedang sibuk mempersiapkan alat pancingnya, tiba-tiba seorang pria melihat benda bulat di tepi sungai dan mengajak temannya untuk mendekat. Semakin mereka mendekat, semakin ngeri bentuk benda itu terlihat. Akhirnya, mereka mundur dan segera menelepon polisi menggunakan telepon genggam mereka. Setelah menerima laporan, polisi segera tiba di lokasi kejadian dan langsung mendekati sebuah objek yang terjepit batu di tepi sungai. Mereka menemukan sebuah kepala manusia yang wajahnya sulit dikenali, hanya terlihat rambut pendek yang mengindikasikan bahwa itu milik seorang pria. Polisi menduga bahwa masih ada petunjuk lain di sekitar sungai, sehingga mereka melakukan pencarian dan menemukan tangan kiri dan tulang panggul tidak jauh dari hilir sungai. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus mutilasi dan polisi memperluas area pencarian. Setelah dilakukan pemeriksaan DNA, bagian tubuh yang ditemukan diidentifikasi sebagai milik orang yang sama. Polisi selanjutnya mengumpulkan sidik jari di tangan kiri, dan setelah dilakukan pencocokan, mereka tidak dapat mengidentifikasinya. Tim forensik mengungkapkan bahwa korban telah melakukan sulam alis, dan setelah dilakukan pemeriksaan tulang panggul, mereka menyimpulkan bahwa korban adalah seorang wanita. Karena identitas almarhum tidak dapat ditemukan, polisi tidak punya pilihan lain selain meminta ahli profiling untuk membuat sketsa wajah korban dan mempublikasikannya di surat kabar. Sayangnya setelah waktu berlalu, tidak ada yang mengenali identitas korban membuat kasus ini menjadi dingin. 12 hari kemudian, pada tanggal 21 September 1999, pukul 1:30 pagi, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang provinsi Taiwan. Gempa bumi ini mengakibatkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan korban tewas mencapai lebih dari 2.400 orang dan merusak lebih dari 100.000 rumah. Di tengah reruntuhan, mereka yang selamat mencoba berkomunikasi dengan keluarga mereka. Pada saat itu, bencana ini membuat kota Taichung menjadi hancur berantakan, dan beberapa situs wisata terkenal rusak parah, termasuk Danau Sanmun. Pasca gempa, hampir semua orang sibuk menangani bencana dan kasus ini terpaksa dihentikan. Pada tanggal 8 Oktober, sekelompok pekerja sedang bersiap memperbaiki bangunan yang berada di Danau Sanmun. Dampak gempa membuat bangunan mengalami kerusakan dan mereka harus membuang debit air untuk menurunkan ketinggian air agar proses perbaikan bisa dilakukan. Ketika para pekerja sedang memperbaiki dermaga, mereka menemukan sepotong tangan mengapung di permukaan air. Penemuan ini membuat mereka melaporkannya ke polisi Taichung yang tak lama kemudian datang untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, mereka menemukan 2 kepala, 3 tangan dan 11 bagian tubuh di saluran pembuangan air danau. Setelah dilakukan penyambungan tubuh jenazah, dokter forensik menetapkan bahwa kedua korban adalah perempuan berusia 17 hingga 25 tahun. Walau jenazah sudah lama terendam air, kerusakan pada wajah tidak terlalu parah dan ahli profiling mulai membuat sketsa wajah korban. Begitu kedua sketsa selesai dibuat, mereka mulai menerbitkannya di surat kabar berharap ada keluarga yang dapat mengidentifikasi mereka. Para penyelidik menemukan bahwa hasil sketsa wajah korban sangat mirip,
polisi menduga keduanya memiliki hubungan darah. Ternyata kecurigaan mereka benar, hasil pemeriksaan DNA menunjukkan bahwa kedua jenazah merupakan sepasang saudara perempuan. Tepat ketika polisi mulai mengembangkan kasus ini, seorang pria paruh baya datang untuk mengidentifikasi jenazah. Pria itu bernama Wang yang sedang mencari kedua anaknya. Setelah melihat kedua jenazah, Wang mulai menangis dan menyatakan bahwa itu adalah kedua anaknya. Wang yang masih dalam keadaan syok juga mengungkapkan kepada polisi bahwa mantan istrinya juga telah menghilang. Informasi baru ini mengingatkan polisi pada kasus penemuan mayat 2 minggu lalu di tepi sungai Sishui. Polisi kemudian membandingkan DNA dari kasus di sungai Sishui dan kasus Danau Sanmun, hasilnya menunjukkan bahwa ketiga jenazah masih satu keluarga. Setelah mengetahui bahwa istri dan kedua putrinya telah meninggal, kehancuran Wang menjadi lengkap. Ia terduduk terlihat linglung, kemudian ia menghubungi keluarga istrinya dan memberitahu mereka tentang tragedi menyedihkan ini. Identitas ketiga jenazah akhirnya diketahui. Mayat yang ditemukan pada tanggal 9 September bernama Pen Ai dan yang muncul di Danau Sanmun pada tanggal 8 Oktober adalah Wang Yifang dan Wang Yufa. Pen Ai tinggal di kota Taichung, sedangkan kedua anaknya tinggal di rumah kontrakan berbeda di kota Puli. Polisi juga menemukan informasi aneh dari ibu Pen Ai yang tinggal di kota Puli dekat dengan pusat gempa. Menurut keterangan Tuan Wang, setelah terjadi gempa, mantan ibu mertuanya sangat khawatir dengan putrinya Pen Ai. Ia telah mencoba menghubungi anaknya, tapi tidak pernah mendapat kabar apapun. Hingga sehari kemudian dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari putrinya yang tidak biasa. "Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Sekarang saya harus pergi ke Hong Kong karena ada sedikit urusan dan akan segera kembali." Sebelum ibu Pen Ai sempat bertanya, telepon itu sudah dimatikan. Mendengar suara kasar dan tampak aneh dari putrinya, justru membuat hati ibu Pen Ai menjadi cemas. Apakah orang yang ada di telepon tadi benar putrinya? Polisi juga mengetahui lebih banyak informasi bahwa Tuan Wang dan Pen Ai memang sudah lama berpisah. Oleh karena itu, pada awalnya ibu Pen Ai tidak menghubungi Tuan Wang untuk menanyakan kabar putrinya. Baru setelah mendapatkan telepon aneh itu, ia baru meminta tolong Tuan Wang untuk mengecek kondisi Pen Ai dan kedua cucunya. Kini setelah identitas ketiga korban sudah diketahui, penyelidikan polisi menjadi lebih sederhana. Mereka menduga bahwa pelaku pembunuhan kemungkinan besar adalah orang yang memiliki kedekatan dengan korban. Tersangka utama yang dicurigai polisi adalah mantan suaminya yang bernama Wang. Selama pemeriksaan, Tuan Wang juga sangat kooperatif. Tuan Wang mengatakan bahwa dia dan istrinya sudah berpisah selama bertahun-tahun dan dia sendiri juga sudah memiliki keluarga baru. Meskipun berpisah, dia masih tetap berhubungan baik dengan mantan istri dan kedua anaknya. Meskipun tidak sering, mereka masih saling mengetahui kehidupan satu sama lain. Dalam setahun terakhir, kedua anaknya juga beberapa kali datang untuk menjenguknya. Melalui cerita kedua putrinya, dia juga mengetahui bahwa mantan istrinya memiliki kekasih baru. Tuan Wang juga mengakui bahwa pada awalnya dia tidak tahu bahwa mantan istri dan kedua anaknya telah menghilang. Baru setelah mengetahui jumlah korban gempa bumi mencapai 2.400 orang, dia mulai merasa khawatir. Dia berusaha menghubungi kedua anak dan mantan istrinya, namun ketiganya sama sekali tidak bisa dihubungi. Mantan mertuanya juga menghubungi dia untuk mengecek keadaan putri dan cucunya, jadi dia memutuskan datang ke kota Taichung untuk melihat kondisinya. Tetapi siapa sangka, setelah tiba di sana, dia mengetahui bahwa tidak hanya kedua anaknya telah meninggal, tetapi juga mantan istrinya. Tidak hanya itu, jenazah mereka pun dalam kondisi tidak utuh. Kemudian polisi menyelidiki hotel di Taichung tempat di mana Pen Ai bekerja dan mendapatkan informasi baru dari rekan kerjanya. Menurut rekan kerjanya, Pen Ai merupakan seorang pekerja keras yang jarang sekali mengambil cuti,
Hal inilah yang menyebabkan dia memiliki tabungan cukup banyak dan berhasil membeli mobil untuk dirinya sendiri. Setelah mendapatkan kesaksian dari rekan kerjanya di hotel, polisi segera mengirim tim untuk menyelidiki laporan rekening buku tabungan dan keberadaan mobil milik Pen Ai. Polisi segera mendapatkan informasi bahwa setelah masa waktu kematian Pen Ai ditentukan, uang senilai 4 miliar rupiah di tabungannya telah menghilang dan mobilnya diketahui telah dijual oleh kekasihnya yang bernama Wu Yinghong. Menurut penyelidikan polisi, Wu Yinghong merupakan seorang sopir taksi yang sering menunggu tamu di hotel tempat korban bekerja. Setelah melihat rekaman kedua video CCTV, polisi dapat menentukan bahwa orang yang mengambil uang dan menjual mobil milik Pen Ai adalah orang yang sama. Setelah tersangka teridentifikasi, polisi segera melancarkan operasi penangkapan Wu Yinghong yang ternyata telah bersiap melarikan diri ke luar negeri bersama pacar barunya. Saat dia dibawa kembali untuk diselidiki, Wu Yinghong bersikeras bahwa dia tidak bersalah sambil menyatakan bahwa Pen Ai dan kedua anaknya sedang berlibur di Hong Kong. Polisi secara bertahap menyajikan bukti untuk menuduh kebohongan Wu Yinghong seperti bukti catatan imigrasi yang menunjukkan bahwa Pan dan kedua anaknya tidak sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Dua rekaman video yang menunjukkan Wu Yinghong menarik uang tabungan dan menjual mobil milik Pen Ai. Dihadapkan pada setiap bukti yang tak terbantahkan, Wu Yinghong akhirnya menyerah. Wu Yinghong mengakui bahwa dia telah tinggal bersama Pen Ai selama beberapa tahun, namun hubungan mereka tidak pernah stabil. Wu Yinghong selalu ingin menikahinya, tapi Pen Ai merasa bahwa dirinya belum siap membina rumah tangga baru. Kemudian Wu Yinghong berselingkuh, yang menyebabkan pertengkaran mereka semakin membesar, terutama tentang masalah uang. Setiap bulan, Wu Yinghong memberikan seluruh pendapatannya bekerja sebagai sopir taksi kepada Pen Ai. Sebelum hari terjadinya kejahatan, Pen Ai menyarankan untuk membeli sebuah rumah dengan uang tersebut, tetapi harus atas nama kedua putrinya. Permintaan ini sangat tidak diterima oleh Wu Yinghong, tetapi dia termasuk orang yang kurang pandai dalam berkomunikasi. Dia hanya bisa menyimpan segala keluh kesah dalam hati dan hal ini membuat amarah dalam dirinya meledak. Wu Yinghong mengakui bahwa pada tanggal 22 Agustus pukul 1 siang, sebelum Pen Ai pulang bekerja, Wu Yinghong telah memasukkan obat tidur ke dalam teh obat Cina yang biasa diminum oleh Pen Ai setiap hari. Pada pukul 11 malam, Wu Yinghong kembali ke rumah dan melihat bahwa Pen Ai telah jatuh pingsan. Karena ini adalah kali pertama dia membunuh, Wu Yinghong menutup kepala Pen Ai menggunakan kantong plastik, lalu mencekiknya sampai mati menggunakan tali nilon. Meskipun Wu Yinghong telah merencanakan langkah untuk membunuh Pen Ai, ia tidak pernah memikirkan langkah bagaimana cara menangani jenazahnya. Jadi setelah ia membunuh Pen Ai, Wu Yinghong hanya membiarkan mayat Pen Ai terbujur kaku di lantai. Keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus, Wu Yinghong menelepon hotel tempat Pen Ai bekerja untuk memberitahu bahwa Pen Ai sedang sakit dan mengajukan cuti untuk menjalani perawatannya. 3 hari telah berlalu dan bau yang tidak sedap semakin kuat keluar dari mayat, sehingga ia memutuskan merendam tubuh Pen Ai ke dalam bak mandi untuk mengurangi bau yang menusuk. Kemudian dia melihat saluran belanja TV yang memperkenalkan produk pisau baja yang dapat memotong besi seperti memotong tahu. Pada tanggal 28 Agustus, dia membeli pisau yang diiklankan dan mulai mengeluarkan jenazah dari bak mandi. Wu Yinghong mulai memotong tubuh Pen Ai menjadi 20 bagian, mengupas daging yang menempel di tulang dan memotong dagingnya menjadi seukuran dadu. Bagian organ yang sulit dipotong seperti usus, ia cincang menggunakan pisau daging lalu membuangnya ke saluran toilet. Sedangkan bagian kepala dan tulang yang sulit dihancurkan, ia simpan ke dalam lemari es bersama dengan bahan makanan, lalu hidup dengan nyaman. Hingga pada tanggal 30 Agustus, tidak disangka putri bungsu Pen Ai bernama Wang Yuya datang sendirian membawa makanan untuk ibunya. Melihat ibunya tidak ada di rumah, ia menjelaskan bahwa ibunya sedang pergi berlibur ke Hong Kong untuk menghilangkan stres dan sengaja tidak memberikan kabar kepada anaknya karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Karena Wang Yuya telah mengenal Wu Yinghong sejak kecil, ia mempercayai ucapannya. Lalu Wang Yuya ingin memasukkan makanan itu sendiri ke dalam kulkas,
namun Wu Yinghong menghentikannya dan membantunya memasukkannya sendiri. Sejak itu, ia mulai menyadari bahwa meninggalkan bagian tubuh tersisa di rumah bukanlah pilihan yang bijak. Keesokan harinya pada pukul 6 pagi, Wu Yinghong mengendarai mobil dan membuang bagian tubuh yang tersisa ke sungai Sishui. Wu Yinghong mulai merasa bahwa kedua anak Pen Ai akan menjadi ancaman tersembunyi baginya, dan ia berencana untuk menghilangkan kedua bersaudara itu. Pada tanggal 4 September, Wu Yinghong melakukan perjalanan khusus dengan mengendarai mobil untuk menemui Wang Yuya di kota Puli. Dia menjelaskan bahwa ibunya sudah menyiapkan tiket perjalanan agar Wang Yuya menyusulnya pergi ke Hong Kong untuk berlibur dan melakukan perawatan akupuntur wajah di sana. Wang Yuya tidak merasa curiga karena 3 bulan yang lalu, ibunya pergi bersama Wu Yinghong dan neneknya berlibur ke Thailand. Setelah mereka tiba di kota Taichung, Wu Yinghong mulai menipu Wang Yuya dengan memberikan jamu tradisional pelancar darah yang telah dicampur dengan obat tidur dosis tinggi. Ia beralasan jamu itu bermanfaat untuk melancarkan aliran darah sebelum melakukan sesi akupuntur di Hong Kong. Wang Yuya segera menurutinya dan meminum jamu tersebut, dan tak lama kemudian ia tertidur. Wang Yuya yang sudah tidak sadarkan diri, langsung dilecehkan oleh Wu Yinghong di ruangan tersebut. Kemudian setelah puas, Wu Yinghong menyeretnya ke dalam bak mandi yang berisi air, lalu menenggelamkannya. Pada pukul 7 malam itu, Wu Yinghong memotong tubuh Wang Yuya menjadi 12 bagian dan menyimpannya di lemari es. Pada tanggal 15 September pukul 10 malam, Wu Yinghong melakukan perjalanan kembali ke kota Puli untuk menjemput anak pertama Pen Ai yang bernama Wang Yifang. Pada awalnya, Wang Yifang menolak karena pada tanggal 16 September dia harus mengikuti ujian SIM. Tapi karena Wu Yinghong menjelaskan bahwa ibunya sudah menyiapkan tiket pesawat dan mengajaknya melakukan perawatan wajah akupuntur di sana, ia langsung mengikuti Wu Yinghong. Kemudian Wu Yinghong membawanya ke rumah dan melakukan penipuan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kepada adiknya. Wu Yinghong memberikan jamu kepada Wang Yifang, lalu saat Wang Yifang tertidur, Wu Yinghong mulai melecehkannya, kemudian membunuh dan memotong tubuh Wang Yifang. Setelah melenyapkan ancaman tersembunyi, Wu Yinghong mengambil buku tabungan mereka bertiga dan memindahkan semua uang ke rekening pribadinya. Pada tanggal 21 September saat gempa bumi terjadi, Wu Yinghong pergi ke kota Puli dengan membawa makanan untuk menjenguk kondisi ibu Pen Ai. Dengan wajah tenang dan tanpa rasa bersalah, ia menjelaskan bahwa anak dan cucunya sedang berlibur di Hong Kong. Wu Yinghong bahkan meminta tolong pacarnya untuk meniru suara Pen Ai dan menelepon ibunya pada tanggal 22 September agar ia tidak perlu merasa khawatir. Pada awalnya, sisa bagian tubuh kakak beradik ini disimpan di dalam lemari es. Namun karena pemadaman listrik total disebabkan gempa besar di Tiongkok, ia memutuskan untuk membuangnya. Wu Yinghong memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam besar dan membuangnya ke Danau San Muan. Ia mengira bahwa kantong mayat akan terbawa oleh arus air ke tempat lain, tapi ia tidak tahu bahwa Danau San Muan telah direnovasi menjadi waduk pembangkit listrik. Hal ini menyebabkan saluran air pembuangan telah terblokir oleh kawat berduri yang berfungsi menyaring sampah agar tidak masuk ke dalam mesin, sehingga kantong berisi potongan mayat terjebak di sekitar danau. Baru setelah dilakukan perbaikan bangunan dan pembuangan debit air di danau, beberapa potongan tubuh ini segera bermunculan. Sedangkan untuk memperbaiki rumahnya yang terdampak gempa, Wu Yinghong menjual mobil milik Pen Ai dan sebagian uangnya digunakan untuk membeli mobil bekas dan ia bersiap melarikan diri ke luar negeri. Sayangnya, sebelum ia berhasil keluar dari negara Tiongkok, ia sudah tertangkap oleh polisi kota Taichung. Hasil dari kasus ini seperti yang diharapkan, pada tanggal 2 November 1999, ia dijatuhi hukuman mati dan dicabut hak politiknya. Pada tanggal 16 Juli 2001, Wu Yinghong dieksekusi dengan cara ditembak. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.